Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial program menampilkan identitas diri atau input keyboard. Di sini saya menggunakan aplikasi DevC++. Dalam tugas ini saya akan menghasilkan output yaitu nama, alamat, tempat tanggal lahir, asal universitas, dan jurusan. Di sini saya tidak akan membuat skrip secara langsung atau mengetik, tapi saya sudah membuat terlebih dahulu. Saya akan membuka biodata. Di sini saya akan menjelaskan apa itu maksud dari kata-kata di sini. Yang pertama yaitu include iostream, include studio.h, include conio.h, dan masih banyak yang lain. Script ini merupakan kode header dari bahasa C++ yang dimana kata kunci include merupakan kata kunci pemanggilan library pada bahasa C++. Sedangkan iostream, nah ini iostream itu nama library-nya. Maksud nama library-nya saat kita new project atau membuat project baru akan muncul secara otomatis ada iostream di tampilan dev.c++-nya. Adapun header di atas memiliki fungsi yang berbeda yang bisa teman explore lagi menurut beberapa sumber atau beberapa teman yang tahu. Oh ya, tadi saya menyebutkan header itu atau kepala. Header merupakan suatu file library dengan ekstensi H, yaitu file bantuan yang digunakan untuk menyimpan daftar-daftar fungsi yang akan digunakan di dalam program. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari input yang saya gunakan sini. Pertama, include studio.h merupakan singkatan dari standar input output header. Adalah header yang berisi definisi makro, konstanta, dan deklarasi fungsi dari dua jenis yang digunakan untuk berbagai standar input output operasi. Selain include studio.h masih banyak lagi seperti conio.h, asset.h, complete.h, float.h, limit.h, string.h, masih banyak lagi. Bisa teman-teman cari banyak di sumber internet. Selanjutnya ke script yang selanjutnya yaitu int main char nama 40 titik koma, selanjutnya char alamat, char tempat tanggal lahir, asal universitas, jurusan. Maksud di sini yaitu sindang program ini merupakan pemanggilan fungsi utama yang dimana int main dalam kurung ada pembuka kurawal merupakan fungsi utama di bahasa C++. Semua perintah harus berada di dalam fungsi ini. Karena jika tidak, maka perintah atau sintak tidak akan dijalankan, bahkan akan terjadi error pada program, error not found. Kemudian selanjutnya, tepat di bawah fungsi main terdapat beberapa variabel yang bertipe char. Kenapa menggunakan tipe char saya? Karena pada permasalahan studi kasus yang kita buat ini menyimpan data karakter seperti nama, alamat, TTL atau tempat tanggal lahir, asal universitas, dan jurusan. Sedangkan kurung kurawal siku yang ada angka 40 di sini maksudnya yaitu merupakan jumlah karakter atau huruf yang akan digunakan. Contoh, nama saya Jenny, maka jumlah karakter yang saya gunakan cuma 4. Jadi masih ada batasan kata yaitu 36 lagi. Jadi
kalau lebih dari 40 ini tidak akan bisa digunakan. Dan untuk yang lain juga seperti kurung kelawar, siku, alamat 40, TTL 40, defisit 40, jurusan 30 itu kita boleh kurang tapi asal jangan lebih. Tapi kalau pas gak apa-apa. Jadi kalau nama saya ada 41 kata, itu tidak akan terbaca satu kata yang 41 karena di sini saya menginputkan jumlah karakternya cuma 40. Selanjutnya script printf atau perintah keluaran printf, yaitu fungsinya untuk menampilkan informasi pada layar dengan menggunakan string control yang disertai oleh penentu format dan argumen-argumen yang bisa berupa variabel, konstanta atau ungkapan. Teman-teman di sini juga jangan terpaku oleh printf karena fungsi atau perintah keluaran dalam defisit dalam bahasa C itu ada banyak. Kita ketahui ada cowet, ada puts, apalagi ya, pucar dan lain-lain. Mungkin kenapa di sini saya menggunakan printf karena printf mungkin bagi saya yang paling familiar. Selanjutnya itu dalam kurung 2, kalau ini sudah maksudnya sudah harus ini caranya atau bentuk penulisannya harus dalam kurung, dalam kurung buka harus ada tanda petik 2, lalu masukkan string control, argumen 1, argumen 2 dan lain-lain. Di sini ini maksud yang saya blok ini adalah cuma cuma membuat kreasi aja untuk nanti tanda yang di atas atau judul program input biodata. Ya ini untuk tambahan ini minte ini fungsinya buat kalau untuk menengahkan tulisan atau agar tidak di sisi mulu atau untuk justify ya, untuk agar di tengah tulisan. Selanjutnya kalau ini garis miring n, yaitu n fungsinya sama dengan enter, yaitu agar tidak berdekatan antara jarak yang di atas dan di bawah. Ya, untuk yang di bawah ini sama semuanya fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke printf dalam kurung tanda kutip input nama titik 2 tanda kutip dalam kurung titik koma. Ya ini maksudnya untuk mengeluarkan nama. Ini maksudnya perintah keluaran printf. Lalu gets nama, maksud gets di sini yaitu digunakan untuk memasukkan data string dan dengan get bisa menggunakan spasi, seperti contoh menginput nama depan dan nama belakang, alamat dan lain-lain. Kenapa di sini saya tidak menggunakan perintah masukannya seperti scanf? Karena scanf dan get berbeda. Kalau scanf itu tidak dapat menerima string yang mengandung spasi atau tab dan dianggap sebagai data terpisah. Sedangkan get dapat menerima string yang mengandung spasi atau tab dan masing dianggap sebagai satu kesatuan data. Kalau kita coba get di sini ganti dengan scanf, lalu kita coba hasilnya, di situ akan ada gak error tapi akan ada kalau kita masukkan akan terjadi gak rapi, jadi acak-acakan. Jadi di sini saya menggunakan get. Selanjutnya untuk input alamat sama get alamat. Ini alamat di sini nama
asal universitas, jurusan, ini diambil dari main atau dari apa yang tadi yang main. Karena kalau misal asal universitas di sini tidak memakai strip bawah, cuma pakai spasi, ini tidak akan dibaca oleh aplikasi DevC++. Karena kalau bahasa komputer itu tidak menerima nantinya akan ada kode main error. Selanjutnya input alamat sudah, input tempat tanggal lahir, input asal universitas, input jurusan ya udah karena tugas WFH2 atau work from home yang kedua yaitu disuruh menginput nama, alamat, tempat tanggal lahir, asal universitas dan jurusan. Selanjutnya kita di sini akan menampilkan hasil dari tadi yang diinputkan. Ini sama dengan yang ini, cuma kreasi doang. Selanjutnya kita ini print dalam kurung tanda kutip nama sama dengan persen. Kenapa di sini saya menggunakan persen %s? Karena S di sini berarti string. Fungsi yang digunakan adalah fungsi gets dalam kurung. Fungsi ini menggunakan argumen variabel string untuk menerima data. Jadi fungsi ini menuturkan atau mengikuti perintah yang di atas. Karena di sini saya get itu string, maka untuk tampilannya juga saya menggunakan persen %s atau persen %s atau persen %s atau persen string. Karena untuk persen di sini banyak macam-macam, ada persen C, persen D, dan lain-lain. Itu berbeda fungsi tergantung kita memakainya untuk apa dulu. Selanjutnya ini printf alamat, sininya sama, alamat di sini nama, alamat, tempat tanggal lahir, universitas, jurusan diambil dari main yang ada di atas tadi. Selanjutnya maksud, lalu ini nama, alamat, tempat tanggal lahir, universitas, jurusan diambil sama dari main, yaitu pemanggilan fungsi utama. Karena kalau kita hapus nama, char nama sini, lalu di sini guess nama, printf nama princess s garing n nama, ini tidak akan keluar atau tidak akan terbaca, apalagi akan error. Lalu kita akhiri dengan return 0, titik koma, tanda kurwal penutup dari main. Selanjutnya kita coba compile atau ngerun. Di sini saya akan coba menginputkan nama Jenny Zaini, alamat Cigintung Sil 2, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 7 November 2000, asal universitas Siliwangi, jurusan informatika 19. Di sini program input data kita menginputkan nama, alamat, tempat tanggal lahir, asal universitas, jurusan. Lalu untuk hasilnya biodatanya di sini nama, alamat, tempat tanggal lahir, jurusan. Ya, mungkin sekian dulu untuk work from home yang kedua. Untuk input keyword identitas diri, mohon maaf banyak kesalahan.
dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah virus corona ini segera tiada. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.